Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hangat untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Mujib Ubaidillah, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 pada pertemuan kali ini membahas mengenai kaca besar atau loop. Sebelum memasuki pada materi, sebelumnya izinkan lebih dahulu dan kami memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 3 yaitu Sylviana Fitri dengan NIM 248111109. Saya Nur Amalia dengan NIM 24811110010. dan saya Irena Lutfianti dengan NIM 24811110011. Saya Nurani Rumar Albarka dengan NIM 24811110012. Dan saya Ismidia Septiani dengan NIM 24811100013. Baik teman-teman, pada pertemuan kita kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian loop, yang kedua karakteristiknya, yang ketiga bagian-bagian dan fungsinya, yang keempat prinsip kerjanya, yang kelima rumus yang ada, rumus-rumus loop, yang terakhir penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian loop yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adis. Silahkan Adis untuk memaparkan materi. Terima kasih para moderator. Langsung aja ke pengertian kaca besar atau loop. Jadi, loop atau kaca besar adalah alat optik berbentuk lensa cembung yang memiliki titik fokus dekat dengan lensanya. Untuk melihat benda menjadi lebih besar, benda tersebut harus diletakkan lebih dekat ke lensa dibandingkan jarak fokusnya. Bayangan yang dihasilkan juga bersifat tegak, maya, atau seakan-akan ada dan tampak lebih besar dari aslinya. Loop ini ditemukan oleh ilmuwan Arab bernama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, dan lebih jelasnya, loop adalah satu jenis alat optik yang terdiri dari lensa cembung yang dipergunakan untuk melihat benda kecil agar tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik kaca pembesar atau loop. Kaca pembesar menggunakan lensa cembung karena berfungsi memusatkan cahaya, sehingga bayangan benda yang diamati menjadi lebih besar dan jelas. Selanjutnya, bayangan juga dapat dibentuk oleh kaca pembesar, bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar, tegak atau orientasi sama dengan objek asli, dan diperbesar atau ukuran bayangan lebih besar dari objek asli. Selanjutnya, bayangan terbentuk di sisi yang sama dengan objek, sehingga mata pengamat harus berada di sisi yang sama dengan objek dan kaca pembesar dapat melihat bayangan tersebut. Selanjutnya, kaca pembesar terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada lensa cembung yang mana sebagai komponen utama. Yang kedua, pegangan untuk memegang alat. Yang ketiga, bingkai yang menahan lensa dan pelindung lensa untuk menjaga kebersihan dan keamanan lensa. Yang terakhir yaitu loop digunakan untuk mengamati benda kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang dan dapat membantu orang dengan gangguan penglihatannya
dan digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, bahkan koleksi benda kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Irena. Oke, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari kaca pembesar atau loop. Loop sendiri ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada tangkai loop, yang kedua skrup pengendali, yang ketiga kepala atau bingkai loop, yang keempat lensa cembung. Yang pertama tangkai loop. Tangkai loop atau pegangan loop digunakan pengamat untuk memegang loop pada saat proses penggunaan. Yang kedua yaitu ada skrup pengendali. Skrup penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop, berupa logam tipis yang juga berfungsi untuk menguatkan pegangan kepala loop terhadap lensa cembungnya. Yang ketiga yaitu ada kepala atau bingkai loop. Kepala atau bingkai loop ini merupakan lingkaran penuh yang digunakan sebagai bingkai dari lensa cembung pada loop. Bingkai ini mirip dengan bingkai kacamata yang memegang lensa, akan tetapi bingkai loop berupa lingkaran penuh. Yang terakhir yaitu yang keempat ada lensa cembung loop. Loop menggunakan lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil sehingga akan tampak besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yaitu Silvi. Yang selanjutnya itu ada prinsip kerja dari loop. Pertama, benda yang akan diamati dengan menggunakan loop diletakkan di antara titik-titik fokus dan lensa cembung pada loop. Selanjutnya, lensa tersebut akan membiaskan berkas cahaya yang datang dan meneruskannya melalui pusat optik lensa. Loop akan membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar dari benda yang diamati. Bayangan ini kemudian diterima oleh mata sebagai gambaran dari benda tersebut. Prinsip kerja loop didasarkan pada fenomena optik, yaitu bahwa dua objek yang memiliki ukuran yang sama dapat terlihat seperti benda oleh mata apabila diletakkan pada jarak yang berbeda. Semakin dekat suatu objek ke mata, maka objek tersebut akan tampak semakin besar dan jelas. Sedangkan jika objek diletakkan semakin jauh, maka ukuran tampaknya akan terlihat lebih kecil. Selanjutnya, selanjutnya gimana sih cara pengamatan loop? Itu ada dua, yaitu akomodasi maksimum dan akomodasi minimum. Akomodasi maksimum itu artinya loop dengan mata berakomodasi maksimum berarti mata dalam kondisi lensa yang menebal maksimum saat melihat bayangan yang dibentuk oleh loop. Kenapa menebal? Karena melihat bayangan yang dekat dengan mata. Terus mata berakomodasi maksimum terjadi karena melihat bayangan yang dekat itu di titik biasanya itu 25 cm atau 0,25 meter. Bayangan akan terbentuk di titik dekat mata atau di depan lensa jika objek atau benda tersebut diletakkan di ruang antara f1 dan 0 di depan lensa loop. Jadi, gambar yang pertama itu pengamatan tanpa menggunakan loop. Nah, antara objek dengan mata itu disebut dengan SN. Sedangkan pada pengamatan memakai loop dengan mata berakomodasi. Nah, ini adalah loopnya. Jadi jarak dari benda ke mata itu disebut S, sedangkan jarak bayangan benda dari ke mata itu disebut dengan S aksen atau S1. Nah, itu di sini kan diletakkan di ruang antara F1 dan 0 dan O di depan lensa loop. Jadi F1 itu ini fokusnya dari objek ke mata, dari objek ke loop ini itu F1. Nah, O-nya itu di sini di tengah-tengah loop ini, garis tengah-tengah loop itu disebut dengan O. Oke, selanjutnya
Akomodasi minimum. Perak. Akomodasi minimum itu saat seorang melihat objek kecil dengan loop, mata memiliki pilihan berakomodasi maksimum, lensa menebal, atau berakomodai. Lensa itu memipih dan matanya rileks. Loop dengan mata tak berakomodasi berarti mata dalam kondisi rileks Urut aja saat melihat bayangan yang dibentuk oleh loop. Mata rileks terjadi karena melihat bayangannya jauh atau disebut juga tak hingga di titik jauh mata. Bayangan akan terbentuk di titik jauh mata atau tak hingga jika objek benda diletakkan tepat di titik fokus F1 di depan mata. Nah, jadi ini contohnya. Ini tuh F1 nih. Jadi ini di banget di depan mata. Sedangkan kalau yang berakomodasi kan di sini. Kalau itu kan bayangannya di sini kalau berakomodasi, kalau tak berakomodasi itu tak hingga, makanya di sini nggak ada. Selanjutnya, sifat-sifat bayangan itu ada 4, yaitu bayangan maya, bayangan tegak, bayangan diperbesar, dan bayangan yang terbentuk di sisi yang sama dengan objek. Pertama ada bayangan maya. Bayangan maya itu bayangan yang tampak tidak bisa ditangkap pada layar karena cahaya tidak benar-benar bertemu, tetapi tampak berasal dari satu titik di belakang lensa. Contohnya, saat melihat serat kain melalui loop, bayangan serat akan tampak besar, tetapi tidak dapat diproyeksikan ke layar. Yang kedua ada bayangan tegak. Bayangan yang terbentuk memiliki arah dan orientasi yang sama dengan objek aslinya. Contohnya, jika melihat gambar bunga dengan loop, maka bayangan bunga tetap tampak tegak seperti aslinya. Terus yang ketiga itu bayangan diperbesar. Bayangan yang terbentuk tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya, sehingga memudahkan pengamatan detail. Contohnya, saat melihat permukaan daun melalui loop, akan memperlihatkan jaringan-jaringan kecil yang tidak tampak dengan mata telanjang. Yang keempat, bayangan terbentuk di sisi yang sama dengan objek. Bayangan yang terbentuk dengan loop berada di sisi yang sama dengan objek dan mata pengamati karena bayangan bersifat maya. Contohnya saat mengamati tekstur kulit jeruk dengan loop, mata dan jeruk berada di sisi yang sama dari alatnya dan bayangan tampak berada di depan lensa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisvidya. Selanjutnya ada rumus kaca pembesar. Rumus kaca pembesar itu sebenarnya sama aja kayak rumus lensa pada umumnya, yaitu 1/F sama dengan 1/SO, yang dimana SO itu jarak benda dan ditambah 1/SI yang dimana SI itu jarak bayangan. Tapi ini beda loop. Jadi rumus perbesaran loop itu M sama dengan PP per F ditambah PP per X, yang dimana PP adalah titik dengan mata normal, yaitu bernilai 25 cm, dan X itu akomodasi mata pengguna. Nah, dari rumus yang ini tuh dilihat dari kondisi ininya ada dua, dibagi menjadi dua lagi. Itu yang pertama itu akomodasi maksimal dan akomodasi minimum. Yang dimana akomodasi maksimal itu berarti mata itu melihat benda pada jarak X sama dengan titik 4. Jadi mata itu melihat benda bayangan loop di titik X atau yang disebut dengan titik dekat mata, sehingga saat akomodasi maksimal itu rumusnya M sama dengan PP per F ditambah PP per PP. Masnya belum ada. Jadi PP per PP itu PP per PP itu kan kalau dibagi jadi satu ya. Jadi rumus M-nya itu M sama dengan PP per F ditambah 1. Yang kedua itu ada rumus akomodasi minimum. Akomodasi minimum itu rumusnya M sama dengan PP per F ditambah PP per tak hingga. Kan kalau
berapapun pembilangnya, kalau bawahnya kalau penyebutnya tak hingga itu jadinya 0 ya. Jadi rumus akomodasi minimumnya jadi M sama dengan PP per F. Selanjutnya, contohnya itu kayak ini. Ada contoh soal yang dimana berapa perbesaran yang diperoleh jika seorang emetrop menggunakan loop berfokus 2,5 cm dengan A akomodasi maksimum dan B akomodasi minimum. Sebelumnya itu yang diketahui itu kan F atau fokusnya itu 2,5 cm dan emetrop itu sama aja kayak mata normal. Terus mata normal tuh nilai jarak jauh atau jarak dekat atau yang disebut dengan PP itu 25 dan yang PR itu tak hingga. Langsung aja yang A, penyelesaian yang A akomodasi maksimal apa ini? M akomodasi maksimal sama dengan PP per F ditambah PP per X sama dengan, tinggal ganti aja PP itu sama dengan 25 per F 2,5 ditambah PP-nya tadi 25 dan yang X-nya juga 25 cm. Sama dengan 25 per 2,5, 25 dibagi 25 itu sama dengan 1, jadi 25 per 2,5 ditambah 1 itu sama dengan 20 itu sama dengan 11 itu akomodasi minimum. Rumusnya sama aja kayak tadi, M sama dengan PP per F ditambah PP per X, tapi di sini X-nya itu diganti dengan tak hingga. Jadi 25 per 2,5 ditambah 25 per tak hingga. 25 per tak hingga itu kan 0, jadi langsung aja dijumlahin 25 per 2,5 25 dibagi 2,5 itu sama dengan 10X. Selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh Silviana Fitri. Soal yang kedua itu kan soalnya sebuah benda diletakkan 4 cm di depan loop. Jarak fokus loop itu 5 cm. Berapa perbesaran yang diperoleh? Sini diketahui sebuah benda diletakkan 4 cm. Berarti ini adalah jarak dari benda ke loop. Itu 4 cm atau S0. Terus jarak fokus loop itu 5 cm. Jarak fokus itu kan F, berarti 5 cm. Berapa perbesaran yang diperoleh? Yang ditanyain itu kan M-nya. Nah, karena di rumus M itu M sama dengan PP per F ditambah PP per X. Di sini kita harus nyari tahu dulu PP-nya itu berapa. Dengan cara kita masukin ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S0 ditambah 1 per S1. Nah, di sini kan F-nya udah diketahui nih, itu 5. Sedangkan S0-nya itu 4. Jadi, 1 per S1 itu pindah ruas, dan maka 1 per 5 ditambah 1, dikurangi 1 per 4 itu penyebutnya disamain dulu. Antara 5 dan 4 itu kan 20. 20 dibagi 5 itu 4, dan 20 bagi 4 itu 5. Jadi 4 dikurangi 5 itu kan min 1. Karena rumus awalnya 1 per S1 sama dengan min 1, makanya dibalik S1-nya di atas. Jadinya itu min 20. Karena sudah diketahui minus 20, maka lanjut ke rumus perbesarannya, yaitu M sama dengan PP per F tambah PP per X. Nah, karena ini X itu kalau di akomodasi maksimum itu kan sama aja kayak PP, itu jarak yang dekat dengan benda. Jadi itu 20 plus PP-nya kan 20, F-nya 5, ditambah PP-nya 20. Ini juga PPX-nya 20. 20 dibagi 5 itu kan 4. 20 dibagi 20 kan 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5X. Gitu. Oke.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hauro. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan uh, alat optik kaca pembesar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membaca tulisan kecil, digunakan oleh orang tua atau siapa saja untuk memperbesar huruf kecil pada buku, label obat atau kemasan makanan. Dan yang kedua, mengamati serangga atau tumbuhan. Anak-anak, pelajar, atau ilmuwan memanfaatkan kaca pembesar untuk melihat detail tubuh serangga, struktur daun atau bunga secara lebih jelas. Yang ketiga, pemeriksaan barang antik atau perhiasan kaca pembesar. Digunakan untuk meneliti keaslian, melihat ukiran halus, atau memeriksa kerusakan kecil pada perhiasan dan benda antik. Kemudian yang keempat, kegiatan laboratorium. Dalam praktikum IPA, siswa memakai kaca pembesar untuk mengamati bagian kecil dari jaringan tumbuhan atau tekstur benda. Dan yang kelima, memeriksa sidik jari dalam forensik. Petugas kepolisian atau forensik memakai kaca pembesar untuk meneliti sidik jari dan bukti kecil lainnya di tempat kejadian perkara. Dari pembahasan dan penjelasan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa kaca pembesar adalah alat optik sederhana yang menggunakan lensa cembung atau konvergen untuk memperbesar bayangan suatu benda agar tampak lebih besar daripada ukuran lainnya. Sebenarnya, alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasaan cahaya, di mana sinar-sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama lensa akan dibiasakan dan dipusatkan melalui titik fokus. Ketika sebuah benda diletakkan di antara lensa dan titik fokus, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar, sehingga memudahkan pengamatan terhadap detail benda yang sangat kecil. Kaca pembesar umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca tulisan kecil, mengamati benda halus, serta dalam bidang sains dan laboratorium untuk melihat objek yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Daya pembesaran kaca pembesar ditentukan oleh panjang fokus lensa dan dinyatakan dalam satuan dioptri. Semakin kecil panjang fokusnya, maka semakin besar kemampuan pembesarnya. Oleh karena itu, kaca pembesar menjadi alat penting dalam membantu penglihatan dan pengamatan yang membutuhkan ketelitian tinggi terhadap objek kecil. Berikut adalah pembahasan dan kesimpulan dari kelompok kami. Dan ini adalah dapus yang kita gunakan, ada 3. Buat teman-teman, itu dia tadi pemaparan dari kelompok 3 yang mengenai kaca pembesar. Dengan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan dari teman-teman sekalian? Dipersilahkan ya. Oke, jika sekiranya tidak ada, mungkin demikian ya pemaparan dari kelompok 3. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.